Baik, kami mulai ya Pak. Selamat siang Pak Imam dan teman-teman sekelas semua. Hari ini kami kelompok pertama ada Anandita, Syariana, dan saya Vinesha akan melanjutkan penjelasan tentang SEO pada bagian of page optimization. Next. Oke, karena kemarin udah libur lumayan lama ya, semingguan gitu ya. Jadi kita coba ulang dulu sebenarnya SEO tuh apa sih, dan teman-teman ingat nggak sih kira-kira SEO tuh ada faktornya apa aja, jenisnya apa aja, dan sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya di off page. Oke, yang pertama mau coba recall lagi kalau kemarin itu udah sempat dijelasin juga sama Pak Imam ada namanya SEO on page gitu. Jadi selain off page, sebelum kita masuk ke off page, diharapkan teman-teman tuh sebenarnya udah mulai paham dulu soal on page itu gimana untuk bisa ngerti nanti di off page tuh seperti apa. Jadi seperti namanya gitu ya, on page dan off page itu intinya adalah di dalam page-nya atau di luar page-nya gitu, on and off. Nah, kalau on page itu teknik optimization gitu ya di search engine yang hubungannya sama konten, sama HTML source code of page-nya. Jadi kalau kemarin teman-teman ingat di akhir kelas itu Pak Imam sempat kasih kita tugas gitu ya tentang title tag-nya apa sih, terus meta tag-nya apa, description-nya apa, dan lain-lain. Nah, itu tuh termasuk di SEO on page karena itu bagian dari konten dan bagian dari HTML source code-nya. Nah, apa aja yang termasuk di dalam faktor-faktornya on page? Yang pertama adalah meta tag. Meta tag itu sebenarnya yang baca adalah si search engine-nya gitu ya, atau kita sebutnya mungkin spiders gitu ya, yang sering muncul di istilah-istilahnya itu adalah search engine spider. Itu mereka bisa baca. Jadi meta tag ini digunakan untuk ngasih informasi gitu ya, sebenarnya ini page-nya tuh tentang apa, terus keyword-nya tuh apa sih yang mau dikejar, sama uh, keyword-keyword lainnya gitu. Jadi keyword-keyword turunan-turunannya. Nah, terus kemudian kedua adalah title tag, sama yang ketiga ada meta description. Ini teman-teman mungkin masih ingat gitu ya, kalau di title tag itu adalah page-nya, judulnya tuh apa gitu. Yang kemarin udah sempat teman-teman juga kita semua juga kerjain. Sama meta description ini lebih ke arah give information untuk usernya gitu, untuk si penggunanya sebelum dia ngeklik nih page-nya apa di search engine itu, kita bisa tahu juga nih as user, kita bisa tahu sebenarnya page itu tuh tentang apa sih, apakah itu akan relevan sama apa yang kita cari atau enggak. Terus kemudian yang keempat itu adalah heading tags. Heading tags itu ya mirip sama kayak kalau di Word gitu ya, ada headings. Jadi itu judul-judul atau subjudul dari konten yang kita akan optimize gitu ya. Dan ini digunakan untuk increasing visibility dengan nambahin H1, H2, atau H3, nanti sampai H4 juga bisa. Dan nantinya akan muncul di snippet feature-nya di kalau di Google gitu atau di search engine. Terus kemudian selanjutnya adalah URL strings. Ini yang kemarin udah sempat dibahas juga, kalau URL structure itu sangat-sangat penting gitu ya buat optimisasi melalui on page, yaitu dengan menggunakan URL yang singkat, padat, dan mudah dibaca oleh konsumen atau oleh pengguna atau user. Terus yang paling penting adalah keyword gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau optimisasi lewat SEO gitu ya, lewat lewat search engine untuk blog atau untuk website teman-teman gitu ya, ya wajib ada keywordnya apa sih yang ditargetin gitu, dan sesuaikan juga keyword tersebut sama konten-konten yang dibangun dan dibahas, dan pastikan itu sesuai juga dengan kebutuhan konsumen atau apa yang konsumen cari di search engine. Dan yang terakhir adalah optimizing image gitu ya. Ini kemarin juga udah sempat disinggung, kalau keyword yang kita mau cari, yang kita mau optimasi itu juga harus ada di alt text dan di-assign juga ke title image-nya gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman masukin image di blognya atau di kontennya, itu pastikan di title-nya itu ada keyword-nya, dan di alt text-nya itu ada keyword-nya juga. Nah, mungkin teman-teman udah mulai kebayang gitu ya, udah mulai paham, oke, on page itu kayak gimana. Nah, kita masuk ke off page nih sekarang. Sorry, sebelumnya dulu. Nah, ini buat recall. Sebelumnya, sorry. Oh,
Oke, nah ini buat recall dikit gitu ya sebenarnya bentuknya kayak gimana sih search engine optimization di ini saya ambil dari Google gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman search harga HP Samsung gitu ya di Google search, nah ini tuh keluar nih ada si paling atas tuh ada Samsung itu tuh websitenya gitu ya sama https www.samsung.com ini URL-nya, terus kemudian di bawahnya ada title-nya yang warna biru yang gede harga HP Samsung Galaxy HP terbaru. Ini adalah si title-nya. Di bawahnya tuh adalah meta description-nya gitu ya. Jadi di sisi user tuh kelihatan, oke, si page ini tuh tentang apa dan akan gambarin apa aja sih, ada isi apa aja sih di page tersebut. Sama di paling kanan itu ada image-nya juga yang bisa muncul juga sekarang di Google Search-nya langsung gitu. Jadi nggak perlu buka dulu si Samsung-nya, tapi kita udah bisa kebayang nih, oke, si Samsung tuh dia nge-optimize-nya ada image apa aja sih di dalam blog-nya. Next. Nah, setelah tadi kita udah paham gitu ya on page itu apa dan udah kelihatan juga ya kalau on page tuh yang bisa kelihatan sama user gitu ya. Nah, kalau off page ini kita focusing on increasing authority on domain gitu ya atau on website melalui dapat link dari website lain gitu. Nah, jadi kalau yang tadi itu kita bisa langsung lihat, user bisa lihat, search engine juga bisa lihat gitu ya. Nah, kalau off page ini tuh kita pakai dukungan-dukungan atau kayak pakai pakai sokongan-sokongan dari website-website lain yang oke kualitasnya gitu. Nah, kalau diibaratin sebenarnya mungkin ini ya kalau dari sumbernya gitu ya mereka mengibaratkan misalnya kalau kita lagi main bebek-bebekan di bathtub gitu ya bebek-bebek karet gitu. Nah untuk naikin bebek karet itu kita kan harus nambahin airnya kan. Nah sama kayak si off page ini. Jadi untuk naikin si website kita itu kita perlu dukungan dari website-website lain yang ibaratnya itu airnya si bebek tadi gitu. Nah faktor paling besar sebenarnya untuk optimasi lewat off page itu adalah berapa banyak backlink atau link yang kita dapat dari website lain dan kualitasnya seperti apa dengan membuat awesome and valuable content gitu yang orang-orang tuh jadinya pengen ngelink ke konten kita. Next. Oke, nah ini ada beberapa faktornya. Jadi ada banyak banget cara di sini kita sebutin ada 12 poin gitu ya. Dari mana sih kita bisa dapetin kita bisa optimasi si off page SEO lewat off page. Yang pertama adalah pasti kita bikin konten yang shareable gitu. Jadi emang konten yang mungkin mudah dipahami sama konsumen, terus kemudian efektif dan yang paling penting adalah ngasih tahu atau helpful dan ngasih banyak info gitu ya ke konsumen. Nah, dengan konten-konten yang bagus kayak gini dan konten-konten yang jelas, konten-konten yang berguna buat usernya gitu ya, tentunya kan nantinya akan ada blog-blog lain yang mungkin mau nge-refer ke website kita atau ke blog kita atau ke konten kita gitu. Jadi ya hopefully dari situ nanti bisa dapetin banyak backlink gitu. Backlink itu yang tadi ya. Jadi kita dapetin link lain itu ngasih dukungan atau ngasih hyperlink ke website kita. Terus kemudian yang kedua adalah contributes as guest author gitu. Jadi dengan tadi kita bikin konten gitu ya, konten di blog sendiri atau di web sendiri. Nah, kita tuh juga bisa sebenarnya kontribusi di beberapa website yang menerima guest author gitu. Jadi kita bisa nulis website sebagai guest di website lain. Terus kemudian di tulisan kita atau di konten kita itu nanti kita masukin website kita. Jadi gimana ya? Jadi dapetin apa namanya backlink dari sebenarnya tulisan-tulisan kita juga, tapi blognya itu kan beda gitu ya. Dan apa namanya? Dan kita bisa ngelink itu ke website kita langsung. Terus yang ketiga adalah social media engagement. Ini adalah pakai social media untuk engage dengan orang-orang dan bikin website populer. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu blogger-blogger yang lumayan terkenal gitu ya, kalau dulu tuh si Gita Saf itu lumayan terkenal gitu ya. Nah, dia itu pakai
kekuatan sosial medianya dia gitu ya, pakai followersnya dia, pakai konten Instagramnya dia gitu ya untuk ngelink ke website-nya dia gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat kayak ada beberapa captionnya dia yang nanti kemudian masukin si website-nya dia atau masukin link dan lain-lain, nah itu juga bisa masuk ke social media engagement karena bisa jadi dari situ juga akan banyak yang engage sama kontennya dan akan ngeklik si blognya. Next. Oke, selanjutnya adalah social bookmarking. Social bookmarking itu sebenarnya basically adalah promosi gitu ya, promosiin si blog kita tapi lewat social bookmarking apa ya, social bookmarking websites gitu. Contohnya adalah Reddit dan Twitter. Jadi ini beda sama social media. Kalau social media itu lebih banyak untuk engage sama orang gitu ya, untuk engage sama followers. Tapi kalau misalkan social bookmarking itu benar-benar yang kayak cuma pertanyaan Q&A, bukan Q&A juga sih, kadang kayak cuma ya udah nulis apa yang kita cuma nulis pendek-pendek gitu terus bisa masukin link. Nah ini kenapa Twitter masuk di social bookmarking, karena memang awalnya itu Twitter dipakai untuk ya cuma buat cuitan-cuitan sedikit terus habis itu ditambahin link, itu juga bisa masuk gitu, tapi bukan yang harus engagement kayak social media macam Instagram atau Facebook. Terus habis itu selanjutnya adalah link baiting. Ya, ini adalah ya basically ini adalah literal, artinya tuh literal gitu ya. Jadi kita mancing dengan masukin link lain di website kita gitu ya, supaya ya dengan harapan si website tersebut nantinya akan masukin link kita juga di websitenya mereka gitu. Nah, jadi itu bisa dipakai gitu ya. Misalnya kalau konten kita tuh ada sumbernya gitu, misalkan sumbernya dari website yang lain. Nah, itu bisa masukin tuh sumbernya website A dengan harapan nantinya dia akan refer lagi pakai link kita untuk dipakai di website mereka. Terus habis itu ada classified submission. Ini adalah cara untuk promoting URL gitu ya di platform tertentu yang emang isinya tuh mengkategorisasikan ya mengkategorisasikan produk-produknya gitu. Contohnya adalah OLX, Mamikos, Kaskus. Ini kan ada kayak apa classified kategorinya, misalkan kayak di OLX itu ada mobil, HP dan lain-lain, itu kan dipisah-pisahin kan. Nah, basically itu sebenarnya akun buat jualan gitu atau buat ya buat beli gitu. Tapi di description-nya itu kita bisa masukin blognya kita atau misalkan kita masukin kontennya kita gitu. Nah, yang emang basic emang tujuannya untuk jualan gitu. Nah, itu bisa berguna sebagai off page optimization juga. Next. Oke, selanjutnya adalah profile creation. Kalau yang ini basic ya, yang teman-teman juga pasti sering lihat gitu ya di profilnya orang-orang di sosial media itu banyak masukin URL-nya mereka gitu. Bahkan di Instagram atau di Facebook dan lain-lain itu mereka emang nyediain satu tempat untuk kayak masukin website. Nah, itu tuh digunakan untuk off page optimization juga karena itu bisa ngebantu untuk pertama banyak user yang mungkin ngeklik gitu ya dari sana, dan yang kedua adalah buat backlink tadi gitu, karena kan di sosial media itu biasanya kualitas website itu udah oke. Nah, itu juga akan bikin si link yang kita masukin di profile itu akan kebantu juga lah dari kualitasnya tersebut. Terus kemudian yang selanjutnya adalah block commenting. Ini ya mirip-mirip sama tadi link baiting gitu ya. Jadi sebenarnya kita mancing orang untuk buka blog kita gitu ya. Terus habis itu dengan kita komen di post orang lain gitu. Nah, misalnya kayak dulu tuh kalau zaman-zamannya blogging gitu ya, itu kita sebisa mungkin cari blogger-blogger yang mirip sama kita niche-nya gitu ya. Misalkan kalau kita ngomongin soal travel, kita cari blogger-blogger yang ngomongin soal travel juga. Nah, di kita tuh kayak komen aja gitu. Nah, komen terus habis itu suka nanti tambahin misalnya kayak baca juga dong punya gue nih linknya ini gitu. Nah, semacam yang kayak gitu-gitu itu sebenarnya bisa masuk ke off page juga karena sebenarnya kan komennya itu kan ada di websitenya mereka ya, ada website di blog lain kan. Nah, dan nantinya si search engine itu tetap akan baca kalau si link yang kita masukin di komen itu dari blog lain, padahal sebenarnya kita sendiri yang masukin.
Terus kemudian yang selanjutnya adalah artikel submission. Ini tadi mirip-mirip sama yang guest author gitu ya. Tapi kalau artikel submission itu emang apa ya? Emang ada di satu platform atau beberapa website yang mereka tuh nerima gitu buat ada submission artikel khusus untuk backlink. Ini salah satu contohnya adalah artikel Cube. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman buka artikel cube.com itu banyak banget konten-kontennya gitu ya, dan di dalam kontennya itu pasti ada anchor text atau pasti ada hyperlink yang masuk ke website lain. Nah, itu tuh digunakan untuk ngasih tahu kalau ngasih tahu search engine gitu ya, kalau misalnya si ya si apa namanya si page yang selanjutnya itu tuh oke juga loh buat dioptimize gitu. Ini tuh jadi kayak buat lewat aja gitu si artikel cube.com-nya. Next, yang tiga terakhir adalah Q&A gitu ya. Jadi kalau di Q&A teman-teman mungkin tahu Quora, itu isinya adalah uh, ya siapa ya, kayak anonim anonim nanya terus anonim jawab gitu ya. Nah, di jawaban-jawaban itu biasanya bisa juga kita tempelin nih URL yang relevan sama jawaban kita atau sama pertanyaannya untuk jadi backlink juga. Terus image submission ini kayak di Pinterest atau We Heart It itu kan isinya sebenarnya cuma hashtag sama URL gitu kan. Jadi kalau kita share foto di situ akan langsung masuk ke URL lain. Nah, itu basically adalah salah satu caranya untuk off-page optimization juga. Dan yang terakhir adalah business listing. Jadi kalau teman-teman tahu ada Foursquare, ada pergi kuliner gitu ya. Nah, di dalamnya itu tuh kadang ada profil tempat yang dia masukin juga si website tempatnya atau kayak ya website tempatnya sih kebanyakan gitu ya. Nah, itu tuh adalah salah satu cara juga untuk ngebantu supaya mereka tuh apa ya mereka tuh improving online presence gitu. Jadi kelihatan oh ya secara online tuh si tempat ini tuh ada atau si blog ini tuh ada gitu. Nah, contohnya kayak Foursquare gitu ya. Dulu tuh kalau inget pakai Foursquare itu banyak banget tempat-tempat kecil, tempat-tempat lokal yang di Foursquare tuh lengkap banget ada, selalu ada. Padahal di Google tuh belum ada. Nah, itu tuh salah satu cara sebenarnya buat si search engine untuk ngebaca juga, oke, berarti ada kalau misalkan nyari tempat ini gitu ya, itu bisa kita naikin si blog yang mana atau si tempat Foursquare atau si foursquare.com-nya atau si tempatnya langsung gitu, apa namanya bisnis bisnis apa namanya bisnis webnya langsung. Next, ini kayak contoh-contohnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ngelihat di Twitter itu sekarang masih banyak digunakan oleh oleh media-media kita gitu ya, as social bookmarking, social bookmarking as salah satu optimasi untuk off page. Terus kemudian ini di Pinterest juga ada, mereka tuh kalau misalkan masukin si apa nih namanya gambarnya gitu ya, itu tuh nanti akan langsung nge-link si sundayriley.com. Sama terakhir ini yang artikel Cube, ini kalau buka satu-satu itu tiap artikelnya itu akan nge-link ke website yang berbeda. Next. Oke. Nah, terakhir setelah kita tadi udah apa ya, udah tahu nih, oke kita mau masukin website kita kemana aja gitu ya, lewat faktor yang mana untuk off page, tapi jangan lupa untuk website submission gitu. Jadi percuma kalau misalkan kita udah lakuin off page, udah lakuin on page gitu ya, tapi ternyata website kita nggak kebaca sama Google atau sama search engine gitu ya, buat apa. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ada dua. Yang pertama adalah submit sitemap to every search engine. Jadi nanti sitemap itu tuh adalah suatu file XML yang isinya itu benar-benar semua URL yang kita punya di website kita gitu. Baik itu URL utama, URL blog, URL apa, kategori-kategorinya semuanya ada. Nah, kalau di Google itu mereka punya Google Search Console yang isinya memang yang bisa buat trigger si page-page tersebut atau kita buat upload sitemap kita. Nah, yang kedua adalah add to directory service. Sama kayak yang tadi di Foursquare, pergi kuliner gitu ya. Jadi kita bisa adding apa namanya bisnis kita atau blog kita atau website kita itu ke site-site yang memang sesuai sama kategori kita dan
apa ya, dia bisa ngekategorisasiin juga si page-page-nya kita atau si website kita. Next, ini contoh dari sitemap file format gitu ya. Jadi kalau ngelihat si artikel cube.com itu mereka punya 5.000 URL gitu ya di sitemapnya mereka, dan inilah yang kebaca juga, supposedly ini yang mereka minta untuk dibaca sama search engine atau sama Google itu. Jadi apa namanya, di update-nya juga ada yang 2022, ada yang 2018 gitu ya. Jadi emang bisa sedetail ini supaya nanti search engine juga bisa tahu mana sih yang mau diprioritasin, terus juga keywordnya apa. Next, ya lanjut ke Anandita, silakan. Ya, terima kasih Kak Vines. Kurang lebih sebenarnya tadi udah banyak sering dibahas ya sama Kak Vines juga. Masalah backlink dan yang nanti akan lanjut pembahasannya. Jadi kalau yang sekarang kita masuk ke link building and establishing authority. Jadi link itu apa sih? Nah, dari tadi yang udah di mention juga sama Kak Vines, backlink gitu. Nah, jadi backlink atau inbound link itu link yang ada di suatu website yang dia itu mengarahkan penggunanya ke website lain yang tujuannya itu nanti dia naikin ranking linknya dia, dan nanti akhirnya bisa naikin trafficnya dia juga. Nah, link ini kebagi dua. Jadi yang pertama itu ada external link, yaitu HTML hyperlink yang ada di suatu page yang nanti dia ngelink ke website yang berbeda atau domain yang berbeda. Sedangkan yang kedua itu ada internal link, yaitu link atau backlink yang nanti connect ke page lainnya di website yang sama. Nah, ini contohnya mungkin ada Detik Health di sini yang dikotakin merah itu contoh backlink yang dia ini ada anchor text-nya. Jadi nanti mungkin nanti kalau Detik kan biasanya backlink yang dia taruh itu nanti akan ngelink ke Detik juga kan. Jadi itu nanti biasanya itu internal link gitu. Cuma nanti kalau misalnya dia ngelinknya ke website lain, kayak misalnya kita kan sering tuh kalau di Instagram ada kayak orang naro link, terus nanti misalnya atau kayak influencer dia naro link ke misalnya ke Shopee gitu. Nah, itu yang dinamakan external link. Oke, next please. Nah, kemudian di sini ada EAT konsep. Jadi tuh EAT konsep itu apa sih? Itu tuh kependekan dari expert, authoritative, dan authority. Nah, jadi EAT konsep ini penting karena EAT konsep ini kayak semacam guideline yang dikeluarkan oleh Google Search Quality Rater Guidelines yang memastikan kalau website kita atau ya website itu dia berkualitas. Jadi kalau secara expertise, di mana pembuatan konten pada website itu harus orang-orang yang emang ahli di bidang konten yang ditulis, kayak misalnya tadi Detik Health, ya emang itu tuh yang nulis si artikelnya itu emang orang yang expert di bidangnya gitu. Misalnya dia ambil contoh misalnya dia ngomongin tentang COVID gitu, nah atau tentang apa kesehatan apa gitu. Nah, itu dia harus orang yang emang expert di bidangnya tersebut. Nah, kemudian ada authority, yaitu websitenya itu punya reputasi yang baik dan terlihat kredibilitasnya karena konten yang berkualitas yang ditulis tadi. Kemudian ada trustworthiness, yaitu kepercayaan atau keakuratan dari website. Misalnya semakin akuratnya konten, informasi profilnya juga baik dan mudah untuk diakses, maka si websitenya itu nanti akan dipercaya oleh Google ataupun user yang menggunakan Google itu sendiri. Nah, EAT konsep ini penting agar bisa ngebantu pencarian penggunanya atau user intent atau query yang emang digunakan untuk melakukan pencarian sehingga nantinya bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Next, please. Nah, kemudian di sini ada followed dan unfollowed link, atau biasa kalau yang sering disebutnya itu do follow dan no follow link. Nah, jadi kalau followed link atau do follow link itu dia ngasih tahu Google atau Google Spider lah, search engine Spider itu kalau link eksternalnya itu dapat dipercaya sehingga nanti si Google Spider-nya itu bisa nge-track si link tersebut. Nah, di sini ada HTML tag-nya. Kalau misalnya follow link atau do follow link itu kurang lebih kayak formatnya itu seperti ini, yang seperti ada di layar. Kemudian kalau untuk unfollow link atau no follow link itu sesuai dengan si namanya itu sendiri. Jadi kayak ngasih tahu ke Google Spider atau search engine Spider kalau si backlink-nya itu nggak usah dipercaya, nggak usah diikutin gitu, dan mengatakan kalau ya pokoknya nggak usah diikutin. Nah, terus no follow ini
nggak berarti nggak kebaca sama si search engine-nya, tapi cuma ngasih tahu kalau si backlink-nya ini nggak usah diikutin. Nah, ini ada HTML tag-nya, kurang lebih sama si do follow link, tapi dia biasanya kayak formatnya itu ada si rel sama dengan kutip no follow, kutip gitu. Nah, kemudian jadi kalau misalnya kita mau naruh backlink gitu di suatu website atau artikel, pastiin kalau si backline-nya ini do follow agar nanti bisa dapat dukungan dari page dan bisa di refer oleh si search engine-nya itu atau si search engine spider-nya itu. Dan baik bagi sebuah website kalau imbang antara no follow sama do follow-nya biar kayak website-nya itu tuh atau artikelnya kayak terlihat natural, karena kalau misalnya terlalu banyak do follow itu bisa si Google itu bisa nganggep kalau itu spamming. Next please. Nah, kemudian di sini ada link profile. Jadi untuk bisa punya link profile yang baik itu kita harus memaintain gimana link profile itu healthy atau sehat gitu. Nah, jadi sebuah link profile atau website itu harus dipertahankan sebagai link profile atau website yang sehat, sehingga nantinya bisa dipercaya sama si search engine dan nanti akhirnya bisa naikin search engine rankingnya. Dan link profile gimana healthy-nya link profile ini bisa dilihat dari backlink-nya itu sendiri. Karena dengan backlink yang sehat, yang baik, terus juga adil gitu, si website-nya sendiri bisa terlihat healthy di mata Google, sehingga nantinya bisa mengoptimalisasikan si website atau link profile kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu link itu link are earned or editorial place. Jadi di sini link atau website kita itu ya secara natural ditautkan atau kayak dirujuk sama situs lain. Dan karena ya ini karena SEO of page juga kan, karena jadi dia tuh lebih karena SEO jadi lebih organik dan yaitu karena off page jadi dirujuk sama situs lain. Dan untuk bisa di link atau dirujuk sama website lainnya, maka konten yang kita miliki itu harus yang berkualitas tinggi gitu di website yang kita punya. Kemudian next please. Nah, kemudian di sini ada link are relevant and from topically similar website. Jadi di sini backlink itu yang ada backlink harus uh, backlink yang ada pada suatu website itu harus sesuai dengan topiknya gitu, harus relevan sama topik yang ada di website itu. Karena topik yang nggak relevan biasanya ngasih sinyal ke search engine-nya kalau apa ya, jadi ngebingungin si search engine-nya, jadi ngasih sinyal yang kayak mungkin spamming atau apa gitu. Kemudian ada anchor text, yaitu di sini jadi di sini harus penggunaan anchor text yang relevan juga kayak yang tadi udah dibahas juga sama Kak Vines. Kalau biar apa ya, anchor text yang relevan itu bisa membantu Google buat tahu topik yang ada di website kita itu tentang apa, dan penggunaan anchor text itu yaitu harus relevan juga kan. Kemudian juga anchor text ini juga untuk meningkatkan ranking untuk meningkatkan ranking, anchor text yang kita pakai itu harus yang variatif, karena kalau misalnya si backlinknya itu pakai anchor text yang misalnya sama aja atau yang kayak kata-katanya sama, itu search engine nanti bakal ngira kalau kita itu berusaha untuk memanipulasi si untuk memanipulasi si rankingnya itu. Nah, next please. Nah, kemudian link send qualified traffic to your site. Jadi di sini bikin link itu jangan semata-mata kita cuma mau naikin ranking aja, tapi juga kita harus fokus ke mendapatkan tautan yang nantinya kita bakal dapat traffic yang bagus juga gitu. Jadi ya kita harus mikirin nih ke depannya kalau misalnya si link yang kita backlink ini bakal ngasih dampak yang besar juga buat kita, terutama di trafficnya gitu. Dan dengan dirujuk dari website yang relevan juga akan mempermudah bagi audiensnya untuk bisa nemuin apa ya, value di website kita. Next please. Nah, kemudian di sini ada link building don'ts and things to avoid. Nah, jadi di sini apa sih yang nggak yang sebaiknya tidak dilakukan gitu dalam link building. Jadi ini dilakukan untuk bisa dapat ranking yang baik di search result kita, dan
biar nggak dikira kita manipulasi yang nantinya dikira itu kayak apa ya, kayak spam link. Nah, jadi yang pertama itu ada purchase link. Jadi ya karena ini juga SEO ya, di mana organik gitu, maka kita nggak bisa kayak beli link karena nanti kita bisa kayak dikasih penalti sama search engine-nya atau oleh Google, karena dengan kita bayar atau kita beli link itu kayak menunjukkan kayak sebuah kecurangan, dan penalti yang nanti kita bakal dapetin itu bisa nurunin ranking yang kita udah miliki. Nah, terus yang kedua itu ada link exchange or reciprocal linking. Jadi di sini kita tuh harus berhati-hati kalau dapat email atau kayak tawaran dari orang mau tukeran link buat nanti sama-sama kayak ngerujuk link satu sama lain gitu. Karena sebenarnya hal itu tuh bisa diterima sama Google. Bahkan itu kayak sesuatu yang valuable buat Google. Eh, Cuma kalau emang yang nawarin itu tuh yang dia terafiliasi sama kita. Nah, tapi kalau misalnya kayak dia exchange-nya secara massal atau dia nggak terafiliasi sama kita, itu yang mesti diperhatikan karena biasanya itu bisa menimbulkan penalti dari Google atau search engine-nya. Yang nanti kemudian kalau kita dapat penalti ya bisa nurunin ranking kita lagi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada locality directory links. Jadi ya kita harus menggunakan directory site yang emang dia berkualitas gitu untuk bisa uh, apa untuk kita jadikan backlink pada website kita. Next, please. Oke, di sini uh, masuk ke gimana sih caranya kita bikin kayak high quality backlinks. Jadi yang pertama itu ada find consumer and partner links. Jadi di sini link itu didapat dari partner atau konsumen yang contohnya itu uh, misalnya Shopee affiliate gitu. Jadi kita kan dapat link. Jadi Shopee itu mendapatkan link dari si affiliate-nya kan. Jadi ya itu dari konsumennya dia atau dari partnernya dia. Nah, dengan dia nyantumin link ke website kita nantinya bisa unlink lagi. Nah, kemudian yang kedua itu ada publish a blog. Ini juga yang tadi udah dibahas juga sama Kak Fines. Jadi naruh backlink di blog kita sendiri atau blog orang lain atau guest blogging yang nantinya bisa ngelink ke website kita. Dan si blognya ini tuh harus yang emang relevan sama website kita sehingga nantinya ya bisa bisa itu balik lagi ke yang website-nya emang berkualitas. Nah, kemudian ada create unique resources. Jadi di sini untuk bikin resource yang unik emang harus nyiptain konten-konten yang emang kayak misalnya dia munculin emosi yang kuat gitu atau sesuatu yang baru atau komunikasi dengan cara yang baru, terus visualnya juga menarik, terus juga memenuhi kebutuhan atau minat, kemudian juga punya lokasi yang spesifik. Nah, dengan demikian user ini bisa ngelihat sebagai sesuatu yang menarik dan nantinya bisa apa ya memicu si user itu untuk dia nge-share ke orang lain si linknya itu. Next, please. Nah, kemudian di sini build resource pages. Jadi di sini menggunakan resource pages kayak misalnya kalau di buku ini dia contohnya adalah cooking apa nih? Nggak kelihatan. Pokoknya di sini nanti kalau misalnya kita cari di Google gitu, nah nanti bisa keluar banyak website-website yang kita bisa jadikan sebagai resource page. Tuh, dan yang keluar ini biasanya emang udah potensial untuk dijadikan resource pages. Oke, next please. Nah, kemudian ada get involved in your local community. Jadi di sini bisa nge-reach out komunitas-komunitas lokal yang biasanya ini untuk brand-brand lokal biar nanti bisa gampang ngedapetin link yang valuable, terutama yaitu untuk lokal bisnis yang dia nge-reach out-nya itu secara in person atau secara langsung. Nah, ada beberapa caranya kayak misalnya terlibat ngasih sponsor atau beasiswa, kemudian ngadain event, seminar, workshop, terus kemudian juga ngasih donasi atau join asosiasi bisnis lokal, terus misalnya ngebuka loker lapangan pekerjaan gitu, kayak misalnya mungkin internship, kemudian juga bikin loyalty program, bikin local competition, dan juga bisa dengan cara bikin relationship secara langsung sama si warga lokalnya itu. Kemudian ada refurbish top konten. Jadi di sini memperbarui lagi konten-konten yang emang udah high traffic. Jadi nanti kan selama kayak
kita menjalankan itu kan udah mulai kelihatan tuh mana yang emang high traffic, mana yang enggak. Nah, jadi di sini bisa lagi memperbarui lagi konten-konten yang emang high traffic pada platform yang sama, atau kontennya itu yang high traffic nanti di-expand ke platform lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada di newsworthy. Jadi di sini situs atau situs web itu menjadi sesuatu hal yang menarik bagi media atau press, karena nanti dengan apa ya, media-media itu menganggap bahwa isi konten kita itu menarik, itu nanti bisa kita kayak ngedapetin link lagi dari mereka gitu. Nah, kemudian next list. Kemudian ada be personal and genuine. Jadi di sini membuat apa ya, initial outreach lewat email yang personal dan juga valuable, sehingga nantinya ada respon yang terjadi gitu. Jadi kita bisa melakukan kayak bikin lebih personalize lagi, kayak misalnya agak mention hal-hal yang pribadi pada emailnya, kemudian juga ngasih value atau ngasih tahu sesuatu yang emang ya sesuatu yang berharga, kemudian dibuat singkat dan ngasih pertanyaan-pertanyaan yang emang di luar link yang tujuannya emang ngebangun hubungan. Oke, next dilanjutkan oleh Riana. Kemudian dari penjelasan Dita tadi, bagaimana kita mengukur serta mengimprove effort dari link tersebut. Yang pertama, cara pengukurannya itu kita mengetrack perkembangan pertumbuhannya dari berapa total jumlah link ke situs atau page kita. Kemudian bagaimana cara kita mengimprove total link tersebut. Pertama, kita harus membuat konten yang lebih 10 kali lebih baik daripada konten-konten yang lain. Kemudian kita harus mempromosikan konten-konten yang kita buat. Yang ketiga, kita harus membenchmark berapa jumlah link yang kita butuhkan. Dan yang keempat, kita harus memprioritaskan kualitas-kualitas dari link-link yang kita buat. Kemudian bagaimana kemudian awareness, amplification, dan sentimen ini dapat memberikan impact kepada otoriter kita dalam membuild link. Yang pertama, banyaknya metode-metode dalam membangun link ini juga dapat secara tidak langsung membangun kepada brand kita. Faktanya dalam pembuatan link building ini dapat dilihat sebagai bagaimana meningkatkan awareness kepada brand kita. Kemudian dengan kita meng-share konten melalui sosial platform ini dapat membuat para audiens itu kemudian aware dengan brand yang kita miliki, yang akhirnya dapat encourage para audiens ini terhadap awareness untuk brand kita. Dan di sini social share itu dapat menarik traffic dan banyaknya para visitor baru kepada website kita sendiri, yang akhirnya dapat mengexpand dari brand awareness yang ingin kita bentuk. Dan dalam peningkatan awareness ini, yang akhirnya dapat membangun suatu kepercayaan untuk brand kita. Dan otoritas ini dibangun saat brand atau kita sendiri dalam membangun brand itu membangun atau men-share konten-konten yang baik di dunia nyata, dan kita dapat membuat konsumen-konsumen kita senang. Dan kita akhirnya dapat mendapatkan link-link dari sumber-sumber yang bereputasi. Kemudian selanjutnya topiknya itu bagaimana sosial media berhubungan dengan SEO. Kita itu tidak akan mengetahui bagaimana hasil dari Google tersebut kecuali dari publisitas dari para Google team-nya itu sendiri. Yang pertama itu ada Danny Sullivan yang menyatakan social signal itu membantu rank pencarian secara original. Jadi Danny Sullivan ini adalah suatu yang suka mendapatkan public feedback untuk kemudian diteruskan kepada Google untuk meningkatkan SEO mereka. Yang kedua, ada Matt Cutts, yaitu tim dari Google Web Spam. Dia menyatakan bahwa social page itu digunakan sebagai ranking signal. Ranking signal itu dinyatakan suatu ciri-ciri sebuah website yang menentukan posisi website di mesin pencari atau search engine seperti Google.
Kemudian dia mengembangkan pernyataan dia social page as ranking signals, dinyatakan social media profile itu digunakan sebagai suatu search result organik dari suatu brand. Jadi di sini dinyatakan social media profile as their own organic search result itu di mana misalnya jika kita mempunyai suatu brand yang mempunyai performance sosial media yang baik, yang suka engage dengan para audiensnya, itu dapat memberikan posibilitas bahwa kita brand kita itu dapat muncul di atas pada saat pencarian. Jadi disimpulkan bahwa untuk suatu website itu mempunyai rank tinggi di Google, selain dari mempunyai social media presence yang baik, tetapi lebih penting bagaimana performance dari website itu tersebut lebih diutamakan. Next, bagaimana kemudian sosial media itu membantu SEO? Yang pertama, dapat meningkatkan performance dari konten yang kita share. Jadi dengan menggunakan sosial media, kita dapat men-share konten-konten kita kepada audiens yang lebih luas lagi. Yang kedua, dapat menggain backlink, di mana akhirnya orang-orang akan mengelink back ke konten-konten kita untuk orang lain melihatnya. Yang ketiga, bagaimana social profile ini dapat membantu rank pada terms pencarian dengan kita mempunyai sosial media yang aktif dan juga sering engage dengan para audiens. Yang keempat, more traffic for website, di mana akhirnya website kita banyak pengunjungnya dengan sosial media ini. Yang terakhir, social profile yang baik itu dapat membangun trust. Jadi di mana akhirnya sosial media itu dapat membangun reputasi online kita. Sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 1. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Mohon kelompok 1 untuk mencatat. Terus mungkin nanti setelah perkuliahan tolong dikirim ke saya slide PowerPoint-nya plus summary dari tanya jawabnya. Biar nanti jadi siapa yang bertanya, apa pertanyaannya, kemudian nanti apa jawabannya, nanti akan saya unggah ke Mas untuk menjadi bahan pembelajaran. Oke, silakan yang mau bertanya tentang off-page SEO, silahkan bisa raise hand, atau kalau mau menggunakan chat juga boleh dituliskan pertanyaannya melalui chat box Zoom. Ya, dari Tommy silahkan, sama Ridwan ya, Tommy dan Ridwan. Silahkan, tolong kelompok 1 dicatat ya. Iya, terima kasih Pak Imam atas kesempatannya. Terima kasih kelompok telah mempresentasikan dengan sangat padat dan sangat baik. Minal aidin dulu sebelumnya semuanya. Saya ingin bertanya, tadi kan banyak disinggung terhadap off page ini kan mengenai konten gitu ya. Konten yang baik akan membantu perankingan. Nah, kira-kira mungkin apakah kelompok bisa memberikan insight daripada materinya, kira-kira konten yang baik itu seperti apa sih, dan maksudnya yang dibutuhkan di dalam sebuah website itu seperti apa gitu. Mungkin tadi sedikit udah dibahas relevansi dengan backlink yang kita akan taruh di satu website lain. Cuma kalau misalnya saya sih penasaran, ada nggak sih standarisasi konten yang baik seperti apa yang menurut yang mungkin akan dipertimbangkan website lain untuk kita backlink atau sebagai macamnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Tommy. Ini tampung dulu ya kelompok 1. Nanti akan saya buka breakout room untuk memberi kesempatan berdiskusi. Mungkin yang berikutnya Mas Ridwan ya. Silakan Mas Ridwan. Oke, terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyain itu tadi kalau nggak salah dijelasin sama Mbak Dita ya, ada follow link sama unfollow link. Dan di bagian unfollow link itu ada dijelasin tadi apa ya? Boleh dilihatin lagi nggak slide-nya? Tag-nya. Kalau nggak ngerepotin. Ya, mungkin di-share lagi.
belum tershare ya. Oh ya, oke. Tadi yang no follow, do follow tadi. Iya. Ya, ini dia. Eh, link yang unfollow itu kan disebutkan kalau dia ada manfaatnya, tapi saya tuh masih belum nangkep kapan kita kita tuh harus memakai link yang sifatnya unfollow atau no follow seperti ini. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, Boleh tolong di elaborate nggak? oke, oke. eh, Terima kasih. Terima kasih, Mas Ridwan. Mungkin ditampung dulu ya kelompok 1. Mungkin satu lagi pertanyaan. Oke, silakan dari Mbak Elmira. Iya, pertanyaannya sih ada boleh dua nggak ya Pak? Ya, boleh silakan. Yang pertama tadi sih ngelanjutin dari pertanyaannya Mas Ridwan ya. Jadi emang tadi masih kurang clear untuk yang follow dan unfollowed links ini. Jadi uh, maksudnya apa? Yang ini link ini datangnya dari siapa? Siapa yang membuat? Kemudian itu gimana ya sebenarnya biar balance gitu antara yang no followed dan followed backlinks gitu. Biar kita nggak dianggap spam gitu. Kemudian itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kalau pertanyaan yang kedua, tadi kan ada macam-macam ya, faktor-faktor untuk SEO of page gitu. Nah itu maksudnya sebaiknya kita tuh memaksimalkan dari semua faktor atau jika kita melakukan itu malah bisa backfire juga gitu. Bisa kita dianggap sebagai konten yang spamming juga gitu. Atau emang lebih baik kita sebaiknya memilih beberapa yang memang paling efektif untuk uh, website kita. Gitu sih pertanyaannya. Semoga cukup clear. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elmira. Kelompok 1 apakah udah dicatat? Udah jelas pertanyaannya? Mungkin saya buka breakout room dulu ya. Sebentar. Oke, sudah saya buka breakout room-nya. Silakan bergabung sendiri-sendiri ya, sesuai kelompok ya. Oke, selamat datang kembali di main room semuanya. Kelompok 1 sudah siap memberikan jawabannya. Silahkan. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Imam. Jadi mungkin mau jawab pertanyaannya Mas Tommy dulu. Eh apa tadi pertanyaannya ini kan ya, apa yang bikin si website-nya itu berkualitas gitu. Nah, terus ada standarisasinya atau enggak. Nah, jadi paling sih pakai yang itu konsep EAT yang tadi yang expert, authoritative sama trustworthy. Nah, jadi dan juga karena kan di situ kayak istilahnya Google tuh itu kan mungkin itu juga sebagai salah satu standarisasi terutama buat si Google ya, karena si Google itu kan ngeluarin yang Google Search Quality Rater Guidelines. Jadi dia itu emang Google ngeluarin si standarisasi itu biar si websitenya itu punya kualitas yang baik gitu. Nah mungkin salah satu caranya itu, terus juga bisa pastiin kalau emang si websitenya itu tuh relevan, karena kan di sini tadi juga udah dibahas kalau misalnya untuk punya kayak link profile yang baik itu kan salah satunya topiknya relevan gitu. Jadi itu salah satu yang bisa dilakukan. Oke. Ada tambahan atau respon? Gimana mungkin Mas Tommy ada respon? Kalau untuk lebih lanjut lagi, Google Quality apa tadi Standarnya. standar itu punya kriteria khusus nggak dalam menilai? Jujur saya waktu kemarin sempat buka, cuma tuh dia banyak banget gitu. Dia ada ya guidelines saya ada banyak. Jadi mungkin
kalau untuk kayak penilaiannya gitu, saya kalau misalnya nanti kayak praktek kayak gitu kurang ngerti sih gimana. Cuma mungkin itu guidelines yang emang ditentuin sama Google. Kayak misalnya ada beberapa hal yang emang harus dimiliki satu website yang nantinya bisa eh, website itu tuh bilang kalau website-nya berkualitas gitu sih. Oke. Mungkin Oke. sedikit tambahan ya. Jadi salah satu aspek konten atau website diantaranya adalah originalitas juga penting. Jangan sampai Anda menggunakan duplikat atau menggunakan plagiarism ya. Jadi mungkin elemen-elemen dari konten orang kemudian mungkin dirubah-rubah sedikit diklaim sebagai konten. Nah, itu termasuk red flag ya dalam kualitas website atau kualitas konten ya. Jadi selain dari standar yang dari Google, originalitas itu penting karena itu nanti bisa jadi penalti gitu. Jadi kalau nggak salah, kalau memang duplikat atau kalau memang itu plagiarism itu bisa di penalti. Kemudian yang sebenarnya yang ini banyak banyak faktor ya. Apa konten seperti apa sih yang bisa bikin viral, yang menarik gitu ya. Apakah long form, apakah short form itu banyak faktor gitu. Dan sebenarnya ya mungkin kita nggak tahu juga selera selera audiens kita tuh seperti apa ya. Tapi intinya makanya kita harus membutuhkan metrik ya. Kita diantaranya kita analitika pemasaran diantaranya kita yang menentukan kualitas konten kita di website itu adalah ya audiens. Jadi kita harus melihat trafficnya, kita ngelihat perilaku visitor website kita seperti apa. Itu akan menjadi indikator konten kita berkualitas atau enggak. Kalau mereka menilai konten kita nggak berkualitas, pasti terlihat cuman datang nengok keluar gitu nih. Seperti itu. Jadi apa ya, bounce rate-nya tinggi. Nah, itu indikator konten Anda nggak bagus gitu. Jadi kalau kita mau kembali ke mungkin yang praktis ya, kalau kalau misalnya bounce rate-nya rendah, kemudian stay-nya lama, itu indikator konten Anda berkualitas. Mungkin gitu aja yang kalau mau ini ya, kalau mau simpelnya gitu ya. Sedangkan kalau detailnya ya memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yang Google standar tadi. Oke, Baik, terima kasih kelompok dan Pak Iman. mungkin pertanyaan selanjutnya silahkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Mas Ridwan mengenai yang kapan pakai nofollow sama do follow. Mungkin kalau secara teori dia nggak disebutin kayak misalnya harus berapa gitu, harus berapa banyak juga antara nofollow sama si do follow-nya. Nah, ini sih tadi hasil diskusi aja. Mungkin ya pakai feeling aja gitu kali ya, karena ya secara teori kan nggak disebutin berapa. Atau nanti Pak Imam bisa meluruskan jawabannya. Nah, tapi kalau misalnya penggunaan si do follow itu sendiri ya sebisa mungkin emang harus ada penggunaan si do follow itu. Dan kalau misalnya untuk yang link yang untuk no follow itu mungkin misalnya gini, kalau dalam satu konten gitu ada beberapa anchor text yang dia nge-link ke website yang sama, mungkin bisa diimbangi kayak satu follow, satu do follow, satu no follow gitu kali ya. Gitu sih kalau tadi dari pembahasan di kelompok. Atau Pak Imam ada tambahan? Oke. Mungkin Mas Ridwan dulu, apakah ada respon Mas Ridwan? Saya mungkin pemahamannya belum sempurna ya Pak, tapi kok saya ngelihat yang no follow itu manfaatnya dikit banget Oke, gitu ya Pak. Tapi oke. mungkin apa saya salah Mungkin ya, pemahaman apa oke, oke. bagaimana? Jadi Mm-mm. begini. Kalau link itu apa sih gunanya link? Gunanya utama kan mendirect traffic gitu ya. Jadi link mau no follow mau do follow itu mendirect traffic dari website di luar ke website kita. Jadi no follow pun tetap mendirect traffic dan kita butuh traffic tadi gitu kan. Ya kan? Kita butuh traffic, semakin banyak orang yang channeling dari website itu ke website kita, ya kita semakin happy karena semakin banyak yang visit website kita. Kalau gitu kenapa kita perlu no follow? Di antaranya karena kita nggak mau dicap sebagai spam. Kita nggak mau dipenalti oleh Google gara-gara dikira kita melakukan black hat SEO gitu kan. Jadi benar juga kata kelompok kelompok satu ya tadi yang mengatakan by feeling ya, karena seringkali kita by feeling aja, kalau menurut feeling kita ini nggak akan dicap sebagai black hat ya silahkan gitu. Tapi kan kita tahu lah feeling kita ini jangan-jangan bakal bakal kena nih, bakal
misalnya kita posting di tadi apa blog komen gitu ya, blog komen. Kalau memang blog komen kita itu original gitu ya, kemudian kita yakin sepertinya yang punya blog itu nggak bakal keberatan kalau kita kasih link yang you follow gitu misalnya. Ya silahkan pakai do follow. Tapi kalau misalnya, oh ini jangan-jangan oleh yang punya blog kita dianggap spam atau oleh Google ini bisa dianggap sebagai spam, ya sebaiknya lebih aman kita menggunakan no follow. Jadi no follow itu sebenarnya jaga-jaga kita aja supaya aman gitu. Ketika kita bikin link di halaman orang, ya apalagi ini di blog orang kita posting di komentar orang atau atau intinya yang tadi yang ada beberapa dalam satu halaman ada beberapa link yang sama gitu ya. Gimana caranya supaya nggak ditreat sebagai apa namanya nggak ditreat sebagai link farm gitu oleh Google. Ya kita menggunakan no follow di yang nggak penting gitu ya, atau mungkin hanya 1-2 aja yang ada do follow-nya, sedangkan yang lainnya no follow. Tapi no follow itu tetap bisa mendirect traffic gitu. Jadi tetap bermanfaat buat kita gitu, walaupun no follow, walaupun kita kasih tag bahwa Google tolong yang ini jangan dihitung ketika mempertimbangkan SEO rank-nya gitu. Karena sekali lagi SEO itu organik. Semua yang tidak organik, yang manipulatif itu dia kategorikan black hat dan bisa di penalti. Masalahnya kita nggak tahu dasar penalti karena ya kita sebenarnya ada panduannya ya, ada panduan. Tapi kadang-kadang penalti itu ya mungkin bisa di prerogatif search engine-nya lah ya. Kalau misalnya sebuah praktek itu misalnya ini nggak dilarang kok, tapi ternyata sebenarnya itu manipulatif, tidak organik. Itu bisa aja di penalti oleh webmasternya atau search engine operatornya gitu. Jadi no follow tadi itu langkah kita untuk menjaga jangan sampai link yang kita buat itu dicap sebagai spam. Kita bisa argue lah ini kan no follow jadi nggak ngaruh ke search engine rank-nya, tapi bisa mendrive traffic. Mungkin itu sih. Gimana Mas Oke, Ridwan? Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Imam dan kelompok satu. Secara garis besar saya lebih memahami. Oke, oke. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan 3 ya, 2 pertanyaan ya, silahkan. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Listi yang akhirnya datang dari mana sih dua link itu, yang dari no follow sama yang follow link, mungkin lebih ke dari kitanya sih yang mencari. Misalnya kalau kita lagi open suatu website terus nanti kan nge-backlink ke website kita, itu tergantung orangnya tersebut gitu yang buka linknya dari mana gitu. Jadi nggak nentu gitu sumbernya yang spesifik tuh dari mananya. Itu sih kalau cara ngimbanginnya mungkin tadi udah dijawab. Terus Kak Vines mungkin mau nambahin yang gimana maksimalin faktor-faktornya sama pilihan yang lebih efektif. Ya, buat pertanyaan kedua itu kan tadi nanya ya kalau pertanyaannya kalau ada faktor tadi ada 12 faktor off page itu kira-kira dimaksimalin di semua faktor atau lebih baik milih beberapa. Sebenarnya kalau secara teori gitu ya ini tuh maksudnya bisa dilakukan semuanya gitu ya, dan kayak apa namanya soal itu backfire atau enggak itu balik lagi tergantung juga nanti sama tadi EAT-nya gimana, terus kemudian apa kontennya seperti apa dan lain-lain. Tapi kalau prakteknya gitu ya sebenarnya yang pasti pakai faktor-faktor yang mungkin relevan juga sama konten kita atau sama website tujuan kita gitu ya, kayak tadi misalnya kalau dimasukinnya ke blog macam pergi kuliner ya berarti kan itu relevan sama website-website yang soal kuliner gitu kan, atau kayak website-website lain misalnya social bookmarking lain dan atau kayak tadi yang Q&A juga kan sama si Quora itu kita harus relevanin juga sama si questionnya gitu kan. Jadi kalau misalkan emang questionnya nggak ada atau apa maksudnya kalau emang nggak sesuai sama
nggak sesuai sama kategori website kita gitu ya, ya jangan dipaksain untuk dipakai gitu. Jadi pilih-pilih juga sama jangan lupa juga untuk ngeliat gitu sebenarnya target audiensnya kita tuh yang seperti apa dan yang cocok sama faktor yang mana gitu. Karena kayak misalnya tadi ya mirip-mirip lah kalau misalkan orang-orang yang masuknya ke pergi kuliner itu kan berarti orang-orang yang pengen kulineran gitu kan. Nah, jangan sampai ada website yang nggak relevan sama kuliner masuk ke situ juga yang semacam kayak gitu sih. Jadi kalau menurut kami sih bisa dua-duanya gitu ya, mau maksimalin semua faktor boleh asal relevan, atau milih beberapa yang memang sesuai sama website kita juga nggak masalah gitu. Yang penting kita bisa maksimalin di situ. Oke. Oke, gimana tadi yang nanya siapa tadi? Maaf, Mbak Elmira. Iya. Oke. Ada respon, ada tanggapan Mbak Elmira mungkin? Udah sih tadi udah jelas untuk tanggapannya. Makasih. Oke, jadi betul ya bahwa ada banyak metode sih, ada banyak cara untuk mendapatkan backlink ya. Eh, Tadi nggak ada salahnya untuk menggunakan semuanya ya. Yang penting adalah harus organik. Organik itu artinya tidak manipulatif, nggak berbayar. Kalau ada yang menawarkan jasa nih, ya, saya akan bisa ngasih backlink segala macam, mending jangan karena itu jelas against terms dari search engine yang nggak cuma Google tapi yang lain. Intinya itu melanggar ranah SEO. Kalau memang mau seperti itu, soalnya SEM langsung bayar langsung ke search engine-nya, ke Google-nya langsung. Walaupun nanti apa namanya mungkin persepsinya akan berbeda antara yang original, yang apa yang organik dan yang premium gitu, yang berbayar gitu. Tapi legal gitu. Sedangkan kalau yang apa namanya yang berbayar tapi semi legal atau bahkan ilegal, nah itu bisa dipenalti oleh search engine. Jadi itu yang harus hati-hati. Jadi yang penting kita jaga kualitas konten kita lakukan yang acceptable ya, yang sesuai panduan, maka itu akan menjadi mendatangkan sendiri gitu. Jadi alamiah gitu ya, backlink dari orang yang menganggap konten kita layak untuk di linkkan gitu, untuk disambungkan dengan website mereka. Jadi kita nggak usah terburu-buru, nggak usah terlalu agresif ya, menambahkan, jadi malah dihitung spam gitu kan. Kalau terlalu agresif kita kalau di sosmed pun juga, kita terlalu agresif di sosmed juga akan dinilai aneh sama follower kita. Ini kok ini banget sih eh, apa ya istilahnya, ini posting link lagi, jadi nggak, kontennya mungkin itu aja. Jadi kita intinya yang alamiah aja gitu ketika kita mengembangkan off page optimization. Dan sekali lagi kita selalu, tadi ada tentang pengukuran ya, kita nggak cuma kuantitas tapi juga kualitasnya, bagaimana traffic dari link-link tersebut, bagaimana perilakunya. Kalau misalnya mereka cuma datang sekali-sekali, itu terjadi, bisa jadi karena kualitas backlinknya jelek gitu. Kualitas maksudnya nggak cocok, nggak nyambung sehingga orang-orang atau traffic yang masuk ke website kita dari link tersebut, karena nggak nyambung, nggak sesuai dengan mungkin konten di website kita ya, mereka nggak lama di situ, cuman visit doang kemudian bouncing. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya buka sesi kedua untuk tanya jawab, silahkan. Ya, ada Mas Rido satu atau dua lagi maksimal, saya batasi 3 penanya, 2 lagi. Oke, Mas Rido dulu mungkin, silahkan. Ada 2 yang tanya, ada Mbak Bella ya. Mas Ya. Rido. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Imam dan juga rekan-rekan kelompok 1. Ada 2 pertanyaan yang saya tanyakan terkait materi ini. Yang pertama, di materi sebelumnya kan kita bahas SEO yang on page ya. Lalu sekarang ini materinya SEO off page. Nah, sebenarnya antara on page dan SEO off page itu mana yang kontribusinya lebih besar gitu untuk performance website kita di search engine. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau
rasa-rasanya yang saya tangkap SEO off page ini sangat cross platform ya gitu ya, karena linknya itu bisa ditaruh di sosmed, di website news gitu kayak detik.com. Nah, itu nanti untuk measurement-nya tadi kan ada pembahasan tentang measurement. Itu bisa dengan menggunakan satu tools kayak Google Analytics atau ada tools lain yang bisa cross platform gitu yang multi atribut. Jadi semua link kita kedetek ini dapatnya trafficnya dari sosmed atau dari mana kayak gitu. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Good question. Terima kasih Mas Ridho. Ditampung dulu ya kelompok 1, catat tadi. Mungkin Mbak Bella silahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya simpel aja. Tadi kan sempat dijelasin oleh Pak Imam bahwa kalau misalnya untuk mengetahui performa dari page web kita itu kan dilakukan evaluasi. Nah, optimalnya itu untuk evaluasi kinerja itu baiknya dalam kurun waktu berapa durasinya gitu. Let's say misalnya apakah seminggu sekali atau misalnya once in 2 weeks atau misalnya sebulan sekali. Paling itu aja sih yang mau saya tanyain. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Bella. Satu lagi penanya mungkin sebelum saya buka lagi breakout room-nya. Udah, mungkin saya buka dulu breakout room untuk memberi kesempatan kelompok 1 mendiskusikan pertanyaan. Oke, sudah saya buka. Silahkan. Saya pause. Oke, selamat datang kembali di main room, teman-teman. Mungkin kita dengarkan jawaban dari kelompok 1 ya untuk pertanyaannya Mas Ridho dan Mbak Bella tadi ya. Oke, silakan. Oke, mau jawab pertanyaan Mas Ridho. Tadi pertanyaan yang pertama itu kan lebih kontribusi yang paling baik mana nih antara yang on page sama off page. Nah, berdasarkan dari diskusi kita tadi, kalau dua-duanya sebenarnya sama-sama punya kontribusi yang baik sih, karena untuk nantinya kita bisa melakukan off page itu kita emang udah harus punya on page yang apa ya, website kita secara on page itu udah harus baik gitu. Jadi nanti kita bisa kemudian melakukan off page. Itu sih jawaban kita. Oke, jadi saya setuju ya. Jadi on page dan off page itu nggak bisa sendiri-sendiri, harus Betul. hand in hand gitu ya. Kalau misalnya Anda off page saja tanpa on page, ya kalau misalnya mau mengandalkan yang organik nggak bakal bisa karena konten on page-nya low quality gitu kan. Mana mau orang bikin backlink ke website Anda kalau website Anda low quality gitu. Biasanya akan resort ke black hat atau bayar dan seterusnya, link farm dan seterusnya. Baliknya kalau on page saja tanpa off page, ya mungkin website Anda bagus banget, high quality, tapi kalau nggak ada yang, ya mungkin akan ada yang organik, yang alamnya orang nge-backlink gitu ya, tapi mungkin growth-nya nggak akan secepat kalau Anda minimal off page itu minimal Anda buka sosial media, terus di profil sosial media tersebut Anda taruh link ke website Anda, itu minimal itu aja gitu, itu sudah signifikan gitu kan, di Twitter, Instagram, Facebook, dan itu legal gitu, boleh gitu. Dan kalau ditambah Anda memiliki sosial media marketing yang bagus, itu akan menjadi traffic gitu. Jadi off page itu juga nggak terlalu susah sebenarnya. Ya, kita mengandalkan yang legal dan yang yang organik, itu sudah cukup. Nggak usah terlalu agresif gitu dalam melakukan SEO. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mana Mas Ridho, ada tanggapan mungkin? Iya Pak, jadi ada pertanyaan Suaranya baru kecil sih ya? Pak. Iya. Kalau seandainya kita di sosial media melakukan endorse link gitu dari influencer supaya dia nge-review link kita atau ngebahas artikel kita, itu kan jatuhnya kan sebenarnya berbayar ya. Tapi itu masuknya optimization apa marketing ya Pak ya? Kalau seperti itu. Itu sosial media marketing sih ya, sosial media marketing. Tapi kalau misalnya di situ ada linknya, misalnya dia endorser tadi ngasih link ke website Anda, itu bisa jadi off page gitu ya.
Tapi memang apa namanya mungkin eh, itu mungkin bisa jadi masuk dari area ya. Apakah ini berbayar atau organik gitu ya. Tapi social media marketingnya sebenarnya eh, itu udah jadi praktek umum ya, kita kita bayar untuk endorse, untuk bayar influencer untuk mengendorse produk kita gitu kan. Mungkin yang nggak boleh kalau terlalu berlebihan kayak spamming, dan itu juga akan jelek juga terlihat di website kita, apa di sosial media kita kalau isinya link gitu ya. Jadi biasanya kalaupun ada linknya, mungkin biasanya konten dulu baru ada linknya gitu ya. Jadi mungkin ada format-format tertentu yang acceptable gitu lah, yang nggak terlalu mengganggu. Aduh, maaf, yang nggak terlalu mengganggu ya. Tapi kalau intinya yang organik sekalipun, tapi kalau berlebihan pun juga akan jadi spamming gitu. Jadi mungkin itu yang tadi kata siapa tadi ya, yang by feeling lah. Kalau feeling kita ini udah bakal dicap spamming, mending kita stop aja deh. Itu jangan jangan yang atau kita kasih no follow lah supaya nggak dicap black hat gitu oleh oleh Google gitu. Gimana Mas Rido? Oke. Oke, kalau gitu mungkin yang terlanjut dulu yang pertanyaan terakhir, silahkan. Jelas Pak, jelas. Pak. Ya, jelas pertanyaan pertama Pak. Oke. Iya, menjawab pertanyaan kedua dari Mas Rido tadi kan soal off page itu tuh cross platform gitu ya. Jadi gimana sih cara measure-nya, terus habis itu trackingnya gimana dan pakai tools apa. Jadi kalau misalkan kita mau optimize ini ya apa namanya optimize website atau link itu ada sekarang namanya fitur Urchin Tracking Module atau UTM. Jadi si UTM ini tuh dipakai buat ya tracking gitu. Jadi buat nandain sebenarnya si link ini tuh datangnya dari mana, sumbernya apa, source-nya apa, mediumnya apa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada link yang suka panjang banget, terus habis itu ada source, medium, campaign gitu ya, itu masuknya UTM. Dan kalau misalkan si website atau linknya itu udah daftarin Google Analytics Tracker gitu ya, itu bisa dilihat detail source-nya dari mana dan mediumnya dari mana. Jadi semuanya bisa ke-track juga di Google Analytics. Iya. Yang fasilitas yang paling accessible mungkin ya, yang gratis, cukup berkualitas, cukup informatif itu di Google Analytics ya. Walaupun tadi mungkin harus ada trackernya yang harus didaftar, dan artinya kita harus punya akses sebagai webmaster ya, karena nggak mungkin kita ujuk-ujuk mendaftarkan website orang buat di Google Analytics. Kita harus punya akses sebagai ownernya gitu. Jadi tapi kalau kita itu akan terlihat datanya, termasuk tadi trafficnya, dari mana dia mengakses, kemudian berapa lama. Bahkan sebenarnya kalau yang mengakses itu terdaftar di Google, kita bisa tahu kadang-kadang usianya, jenis kelaminnya. Jadi informasi yang dia jadi misalnya saya membuka lewat Chrome, saya login di Chrome tersebut pakai Google saya, dan di Google saya itu ada informasi tentang usia saya, jenis kelamin saya tinggal di mana, itu bisa tercatat juga di Google Analytics. Jadi ya tergantung seberapa seberapa lengkap informasi yang di share oleh orang yang mengakses tersebut, bisa dijadikan profiling juga. Itu apa namanya, selengkap itulah gitu. Oke. Gimana Mbak Bella? Itu tadi pertanyaan Mas Rido. Oh, Mas Rido ya, sorry. Oke, maaf. Ya. Jelas Pak, jelas Pak. Terima kasih Pak. Atau lagi yang Mbak Bella ya? Siapa yang mau jawab? Ya Syariana silakan. Oke. Mungkin kalau Mbak Bella untuk evaluasi kinerjanya mungkin lebih ke apa ya, melihat dari nggak mungkin di track tiap hari juga sih, karena
kalau apalagi terutama off page gitu, mungkin lebih ke secara monthly yang dicek dari track yang tadi yang disebutkan sebelumnya sih. Bisa kan kita bisa ngelihat dari misalnya kalau kita udah menggunakan tracknya itu, biasanya kita bisa ngelihat akhirnya gimana kinerja dari para link yang kita udah gunakan gitu. Mungkin gitu sih. Jadi nggak harus tiap hari dilakuin gitu. Mungkin evaluasinya. Bisa tiap hari, tapi biasanya nggak Bisa, worth tapi it. mungkin nggak efektif gitu. Soalnya Dan mungkin saya tambahkan ya, mungkin evaluasi itu terutama dibutuhkan ketika Anda baru saja mengotak-atik website Anda gitu. Misalnya ketika ada fitur atau website baru yang ditambahkan, ada konten baru yang ditambahkan, jadi ada improvement yang cukup signifikan, maka harus dicek, jangan sampai, karena bisa jadi perubahan tadi misalnya ada yang broken linknya atau ada yang seperti apa, itu akan terlihat, misalnya visitornya tiba-tiba turun, kemudian jadi mungkin kalau misalnya website Anda itu tipe yang relatif stabil ya, nggak berubah-berubah gitu ya, misalnya dirubahnya atau diupdate-nya setiap 3 bulan sekali, kan ada website yang bahkan 6 bulan sekali, bahkan setahun sekali baru diupdate, yang seperti itu ya mungkin monitoringnya nggak usah tiap hari, mungkin bisa bahkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tapi kalau konten website Anda atau konten Anda itu berubah setiap hari, berubah-ubah, jadi ada website seperti itu, mungkin boleh worth it untuk anda track tiap hari gitu. Jadi tergantung dinamisme dari website Anda. Kalau website Anda berubah, jarang diupdate ya, atau memang nggak butuh sering diupdate, maka ya mungkin Anda nggak perlu terlalu ini juga ngeceknya gitu. Jadi subject to tipe website Anda. Tapi yang penting ada evaluasinya. Jangan sampai Anda punya website, kemudian ada menggunakan SEO tapi nggak dievaluasi. Seperti itu ibarat black box, kita nggak tahu apakah perubahan yang kita lakukan ini memperbaiki atau malah merusak gitu kan. Jangan-jangan kita ngasih keyword, ternyata keywordnya nggak relevan gitu kan misalnya. Atau kita kasih linknya broken gitu misalnya. Kemudian bukannya meningkatkan traffic, bukannya meningkatkan search rank kita, malah bisa merusak. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Ya, mungkin jadi hari ini kita membahas tentang search engine optimization off page, khususnya untuk yang backlink ya, bagaimana mengenerate link dan juga traffic dari website lain ke website kita. Dan juga menggunakan sosial media, karena tadi sekali lagi off page optimization ini cross platform. Bahkan kalau ini pun juga bisa Anda menggunakan tidak hanya online tapi juga offline ya. Sekarang dengan QR code Anda bisa tempel di mana-mana gitu ya. Jadi intinya multimedia itu sangat connected ya. Jadi kalau Anda mau misalnya nempel, tapi jangan sekali juga. Tapi intinya Anda bisa mengenerate traffic dengan cara menggunakan QR code. Anda bikin poster, Anda taruh di pintu sebuah gedung gitu ya. Itu bisa mengenerate traffic ke website Anda. Jadi bukan hanya traffic dari link dari website, tapi juga dari outdoor platform pun juga bisa di-track juga, bisa di-track juga menggunakan Google Analytics, berapa trafficnya, kemudian berapa lama dia mengakses dan seterusnya. Jadi intinya banyak cara, banyak metode yang bisa dilakukan untuk mendapatkan backlink. Yang penting adalah jangan spamming, jangan melakukan jangan bayar-bayar ya, jangan. Jadi yang alamiah aja, yang organik aja, jangan tergoda untuk melakukan off page SEO yang agresif, terlalu agresif bisa mendapat stempel spam atau black hat, sehingga bahkan bisa membuat website Anda terpenalti. Mungkin itu. Kemudian tugas, jadi diskusi kita, mungkin saya share di emas ya, sudah ada di emas. Jadi mungkin sedikit ini, jadi di emas ini sudah ada link yang untuk hari ini. Juga saya
kasih ada 2 video YouTube ya untuk mungkin jadi tambahan materi yang sebenarnya kontennya kurang lebih sama. Kemudian ini ada buku, kan sumber kita 2 hari ini kan adalah website ya. Saya agak-agak tergelitik sebenarnya kenapa harus website ya, tapi ini jadi saya tambahkan juga mungkin buku yang bisa menjadi informasi tambahan ya. Ini yang jurnal atau artikel yang menjadi bahan juga. Nah, kemudian untuk hari ini tugasnya adalah mendiskusikan setidaknya 5 cara yang efektif dan etis untuk melakukan off-page SEO untuk website tersebut. Website mana ini yang sudah dibahas di pertemuan ke-8. Jadi melanjutkan diskusi pertemuan ke-8 tadi website hipotetis tersebut. Sekarang dilanjutkan ke gimana caranya yang spesifik ya untuk secara efektif dan etis mendapatkan backlink, mendapatkan traffic untuk melakukan off-page SEO. Silahkan didiskusikan 15 menit. Setelah itu kita sudahi pertemuan kita. Kemudian kemudian bisa disubmit hasil diskusinya ke Mas yang di sini. Mungkin sebelum saya buka breakout room, ini untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3 siapa ya ininya? Siapa? Kelompok 2 Ridwan ya? Ridwan, kelompok Iya, 3 betul, siapa? Pak. Perwakilan. Saya kelompok 2, Pak, jadinya, Pak. Oke, kelompok 3 siapa perwakilannya tadi? Kelompok 3? Ya, Bella ya. Oke, jadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3, mohon merekam presentasinya yang mungkin sekitar 40 menit lah ya, sekitar 40 menit seperti kelompok 1 direkam, kemudian tolong dikirimkan ke saya paling lambat tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei. Kemudian nanti saya minggu depan berhalangan, tapi saya akan membuat mekanisme untuk asinkronus. Jadi saya unggah di Emas, kemudian teman-teman bisa menonton sendiri kapan saja. Kemudian nanti setelah menonton bisa mengakses forum. Di forum tersebut bisa menanyakan bisa memberikan pertanyaan atau komentar. Oke. Jadi pertanyaan atau komentar tersebut ditampung, kemudian ketika kita sesi offline kembali bisa dijawab. Jadi atau dirangkum. Jadi di sesi online lebih ke rekaman sama memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Sedangkan pertanyaannya nanti dijawab melalui ketika offline. Jadi itu untuk pertemuan minggu depan. Jadi tanggal 4 tidak ada kelas ya, tidak ada pertemuan, tapi kelompok yang presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3, saya minta untuk mengumpulkan rekaman presentasinya paling lambat tanggal 2, kemudian mungkin sekitar tanggal 3 akan saya unggah di Emas untuk format yang siap asinkronus tadi. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Materinya udah jelas ya, materi sesuai. Untuk tanggal 2 itu ada, bila dulu deh. Enggak, gimana? Nanti untuk komplain ke Pak Imamnya via apa ya Pak ya? Google Drive, jadi link Google Drive baik. diunggah di Oke, Pak. Google Drive, linknya dikirimkan ke saya lewat email. Oh baik Pak. Jadi nanti email saya udah tahu ya, email saya imams@ui.ac.id. Baik, Pak. Nanti dikirim ke saya lewat email, nanti saya download langsung dari Google Drive, langsung saya unggah ke Mas. Baik Pak. Siap. Oke. Kalau jamnya ya mungkin jam berapa enaknya ya? Jam 7 malam aja deh, paling lambat. Ya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Oke, kalau nggak ada, saya buka record room-nya. Silahkan untuk memulai diskusi sampai jam 4:03. Oke. Oh iya, Pak. Oke, silakan. Apa? Untuk hasil diskusi yang hari ini itu dikumpulkannya deadline seminggu kan ya, Pak? Iya, Sesuai di Emas. betul seminggu. Jadi sampai minggu Baik. depan.
Oke, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, selamat datang kembali di main room ya. Mohon maaf tadi sepertinya masih semangat diskusi, tapi waktunya sudah habis. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Pertemuan kita berikutnya mungkin 2 minggu dari sekarang ya. Karena minggu depan kita asinkronus. Kemudian 2 minggu lagi pun kita sepertinya online karena masuk minggu simak kalau nggak salah ya. Jadi kalau nggak salah tanggal 8 sampai 12 itu termasuk ada seleksi perguruan tinggi, terus seleksi masuk perguruan tinggi, terus jadi satu UI disuruh online kalau nggak salah. Jadi eh, mungkin baru bisa online lagi mungkin baru bisa offline lagi mungkin tanggal 18 mungkin. Jadi tanggal 4 kita nggak ada pertemuan, tanggal 11 kita online, tanggal 18 baru kita bisa offline kembali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima Imam dan kasih teman-teman. Pak. Yuk, Izin saya link. editing ya. Siap, terima kasih.